Sains dan ilmu pengetahuan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Building Better Life by Science menjadi slogan yang digaungkan oleh UKM Penelitian Unila sebagai pemantik untuk menghasilkan peneliti-peneliti muda yang akan membangun kehidupan lebih baik melalui sains. Di episode kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang UKM Penelitian Unila, salah satu UKM yang tentunya menarik banget nih untuk diikuti oleh mahasiswa yang penasaran nih dengan berbagai hal yang terjadi melalui sains. Kira-kira apa aja sih yang diteliti di UKM ini? Dan gimana cara ngelakuin penelitiannya? Kegiatannya apa aja? Kali ini kita sudah mengundang tim dari UKM Penelitian Unila dan kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi dalam program Bincang-Bincang Mahasiswa bersama saya, Bintang Aulia. Di sini kita udah bersama Kak Musyarofah Rahmah Urba dan Kak Muhammad Aryo Widandi. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya pada siang hari yang cerah ini nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi langsung ya dari masih emang di Unila tadi ya? Iya. Langsung ke sini. Oke. Nah, kakak sekalian nih, kan ada pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang nih. Boleh dong, mungkin kakak sekalian boleh kenalan ke sobat mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama aku Musyarofah Rahmah Urba, bisa dipanggil Musya, dari jurusan peternakan. Dan sekarang alhamdulillah lagi diamanahkan sebagai Ketua Umum UKM Penelitian 2023 ini. Oke, baiknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Widandi dari jurusan Teknik Elektro. Saya diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana dari Pekan Ilmiah Nasional yang ke-8 tahun 2023 ini. Oke, berarti ini Kak Musya dan Kak Aryo ya? Iya. Oke. Nah, di sini kakak sekalian selain aktif di UKM Penelitian nih, sekarang lagi sibuk ngapain nih Kak? Kalau aku mau fokus skripsi aja sih Kak, terus fokus UKM juga hanya di UKM Penelitian gitu. Oke, kalau Kak Aryo sendiri nih? Kalau aku sih lagi ada mau kegiatan untuk PMW sih Kak. Oh gitu, oke. Emang berarti yang kakak nih yang udah masuk tahun terakhir ya ngurus skripsi, yang ini mungkin kegiatan-kegiatannya masih banyak ya Kak Aryo ya. Nah, sebenarnya aku penasaran nih Kak, gimana sih, ini buat Kak Musya dulu nih ya, gimana sih Kak rasanya jadi Ketua Umum UKM dalam lingkup universitas nih? Apalagi perempuan ya, kita sama perempuan tuh memegang jabatan tertinggi di UKM gitu, gimana sih Kak? Boleh dong cerita-cerita sedikit. Kalau untuk pengalaman selama jadi ketua umum ya, rasanya tuh lebih sabarnya lebih harus diluasin sih kayak gitu ya. Terus kayak beban-beban yang mungkin kalau laki-laki kan kayak lebih jalanin aja gitu kan. Nah kalau laki-laki kan lebih pakai pikirannya, logika ya gitu kan. Kalau perempuan kan lebih pakai perasaan gitu kan. Nah itu perasaannya tuh lebih kayak sabar kayak gitu kan. Terus mungkin juga lebih apa ya, perempuan itu kan lemah lembut bener. gitu kan. Pakai perasaan tadi ya. Perasaan tadi, dan sekarang harus lebih tegas kayak gitu kan. Dalam kayak misalnya ada suatu peraturan yang memang nggak boleh dilanggar, maksudnya karena anggotanya mungkin pengurusnya sudah ngerasa deket, gitu kan biasanya mereka kayak menggampangkan, tapi di sini kita harus kayak profesional, kita kayak gitu. Di sini di UKM kita profesional, kita dekat tapi kita tetap mengedepankan profesional itu kayak gitu. Mungkin gitu sih Kak. Nggak terlalu berat sih menurut aku, karena aku juga termasuk orang yang seneng ketemu orang banyak, seneng kayak jadi leader kayak gitu. Emang gitu sih, Kak. berarti emang leadershipnya udah ada lah ya. Emang leadershipnya udah kelihatan sih ya sobat mahasiswa. Nah, sebelum jadi pengurus nih kakak berdua nih pasti apa sih yang pengen awalnya tuh ngebuat kakak aku pengen join di UKM Penelitian nih gitu. Ya. Kalau dari aku sendiri awalnya mau join UKMP karena kan memang prestasi UKMP banyak ya. Iya, benar. Gitu. Kemudian kakak tingkat aku tuh ada yang menyarankan gitu kan, kalau kamu mau bikin karya tulis, kamu pengen kayak poster gitu-gitu, belajar di ini aja, kalau di Unila di UKMP kayak gitu kan. Terus kalau mau di luar juga banyak gitu kan, tapi kalau di UKMP kakak tingkat aku tuh menyarankannya tuh langsung dia ngasih ke pengurus-pengurusnya gitu. Jadi aku bisa langsung tanya kayak gitu kan. Dan
di UKMP itu mengedepankan kayak kekeluargaan gitu Kak. Oh gitu. Jadi kita udah ngerasa kita masih orang baru tapi kok kayaknya Udah dirangkul dirangkul ya. banget kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayaknya seru nih kayak gitu kan. Jadi masuk deh kayak gitu. Gitu sih Oke. Kak. Kalau Kak Aryo sendiri gimana nih yang bikin aduh pengen join UKMP nih? Kalau aku sih tertariknya pas PKKMB kan ada demo UKM tuh Kak. Betul, Nah itu aku ngeliat UKMB itu, banyak nih prestasinya. Nah, jadi aku kayak penasaran gitu, pengen join aja. Gitu sih Kak. Oke, emang dilihat langsung dari mungkin demo itu benar-benar bisa menarik gitu ya, menarik banget untuk para mahasiswa baru nih ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, mungkin ada beberapa sobat mahasiswa tuh yang belum kenal nih Kak, belum tahu nih. Sebenarnya UKM penelitian tuh apa sih? Mungkin boleh dijelasin ke sobat mahasiswa nih Kak. Oke. UKM penelitian itu adalah UKM yang bergerak dalam bidang kepenulisan, kayak kepenulisan karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah, terus ada esai, ada poster seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya sudah banyak sekali mahasiswa yang mengerti akan itu gitu kan. Kemudian di dalam situ kan kita bisa mengembangkan kreativitas kita gitu kan. Dari ide-ide yang kita punya, kita bisa kembangkan di dalam situ gitu kan. Terus selain bisa kita kembangkan juga, kita bisa menarik banyak teman kita untuk jadi teamwork untuk membentuk suatu produk, membentuk suatu hal yang bisa lebih bermanfaat seperti itu. Jadi intinya menginovasi lah kayak gitu. Rata-rata memang hasil yang dihasilkan itu nanti bisa menginovasi banyak orang seperti itu. Oke, berarti emang UKMP ini emang dia berarti ya meneliti dan dibuat karya tulis gitu ya. Oke. Nah, ngomongin soal organisasi nih UKM nih ya, pasti ada visi misi yang dipegang nih Kak. Kalau sebagai ketua umum nih dari Kakak, visi misi yang masih dipegang oleh UKM penelitian sekarang ini apa sih Kak? Kalau untuk visinya, kita mau menciptakan banyak prestasi lah pastinya Kak ya. Terus sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi ya Kak ya. Kayak pendidikan memang nomor 1, kemudian ada penelitian. Iya, penelitian kan, tentunya. gitu kan. Nah, di situ kan kita fokusnya memang ke penulisan, yang di situ kita membentuk karya tulis yang bisa menjadi apa ya? Seperti kita punya warisan gitu kan. Ya, Tapi benar-benar. dalam bentuk tulisan gitu kan. Dan dalam bentuk tulisan itu bisa lebih dikembangkan lagi orang lain seperti itu. Jadi kayak kita punya apa ya, pegangan lah seperti itu gitu kan. Kemudian ada pengabdian. Nah, kalau penelitian itu sudah kita kembangkan, biasanya bisa dijadikan pengabdian Kak. Itu kita terapkan di masyarakat seperti itu. Pengabdian masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa tahu, oh ternyata ada loh inovasi. Misalnya kayak ada daun, pokoknya ada daun yang bisa dibuat menjadi pengganti gula gitu Oh Kak. gitu. Jadi ada banyak inovasi yang bisa kita ambil dan itu bisa kita terapkan di masyarakat, dan masyarakat menjadi oh ternyata mahasiswa itu bisa toh membuat suatu produk yang lebih bermanfaat kayak gitu. Iya, jadi menjadi wadah inovasi-inovasi mahasiswa ya, bener banget. Apalagi kita juga jadi terlatih untuk membuat karya tulis ya, yang mana nanti mungkin kayak kita skripsian juga kepake banget kan ya pengalamannya. Nah, lanjut lagi nih Kak, di organisasi di UKM penelitian ini nih, ada nggak sih bidang-bidang itu apa aja sih Kak, departemen-departemennya gitu? Iya, ada di UKMP itu sekarang ada 5 Kak. Jadi yang pertama itu pasti ada kaderisasi untuk mengatur kita di dalam gitu kan. Nah, kaderisasi itu kita lebih mengedepankan kekeluargaan tadi. Kita rangkul semua anggota untuk bisa terus ada di UKMP, bergerak di UKMP, berkembang di UKMP gitu kan, sesuai dengan kemauan mereka dari awal gitu kan. Kayak kita ada fase wawancara, itu kan pasti mereka tuh alasannya kenapa mau masuk UKMP, karena mau lebih berkembang, mau banyak relasi, mau banyak prestasi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita kaderisasi kita harus mengedepankan itu seperti itu kan Kak. Kemudian yang kedua tuh ada riset dan penularan. Nah, riset penularan itu lebih kayak bahasa kami itu tuh jantungnya UKMP. Oh gitu, oke. Jadi disitulah wadah kita nanti adakan diskusi ilmiah Kak. Jadi kayak dari awal penulisan itu seperti apa gitu kan, penerapannya seperti apa. Nanti kita minta tolong kepada alumni kita untuk mengisi acara diskusi ilmiah tersebut gitu Kak. Nah, dari diskusi ilmiah tersebut
akan ada suatu mentoring gitu Kak. Dan dari situ benar-benar. kita jadi bisa lebih merangkul teman-teman di dalam UKMP untuk bisa ngebentuk karya tulis yang mereka inginkan di dalam kelompok tersebut gitu Kak. Kemudian selanjutnya tuh ada HLPM Kak. HLPM itu hubungan luar dan pengabdian masyarakat. Nah itu udah jelas lah ya Kak, Iya, hubungan benar. masyarakat gitu kan. Jadi kayak ke luar gitu kan. Jadi kita lebih collaboration kepada kayak bahasa kami tuh UKMP yang di luar Unila Oh, gitu. Jadi Oh, iya, ada benar-benar. banyak gitu kan. Nah itu kita collaboration kepada mereka, kita buat suatu project gitu kan. Jadi kita punya punya project lah, intinya punya project dengan Kerjasama mereka, ya? kerjasama. Dan dari situlah kita bisa lebih kuat lagi kekeluargaannya untuk teman-teman penelitian di luar sana gitu Kak. Oke. Dan untuk tadi kan ada pengabdian masyarakat Iya. juga. Nah kebetulan kami itu kan di tahun-tahun sebelumnya itu ada memang kayak PHP 2D kami itu lolos gitu kan Kak. Iya. Nah itu tuh ada desa yang sudah kami coba untuk terapkan Inovasi-inovasinya itu tadi. diterapkan. Dan itu kami masih menjalin akrab dengan desa-desa tersebut, dan kami ajak anggota kami untuk berkunjung ke sana gitu. Kak. Kita kasih lihat ini loh yang kita Kita laksanakan sebelum-sebelumnya, yang kakak-kakak tingkat kita dulu lakukan, ini loh hasilnya seperti ini. Dan kita tanyakan kepada masyarakat, oh ini loh hasil kakak-kakak kalian seperti itu, dan masyarakat memberikan komentar yang baik seperti itu gitu Kak. Kemudian selanjutnya yang keempat tuh ada informasi dan komunikasi. Nah itu pastikan untuk kami mempublikasikan kegiatan seperti itu, dan untuk bekal ke dalamnya adalah memberikan pelatihan desain grafis sih Kak, dari itu Infocom tersebut gitu kan Kak. Kemudian selanjutnya ada kewirausahaan Kak. Jadi selain kami peneliti muda, kami juga harus bisa wirausaha muda ya. Gitu. Iya, jadi kayak gimana caranya produk yang sudah dibuat harus bisa menghasilkan cuan lah. Benar. Jadi kita pelan-pelan untuk bisa menghasilkan cuan tersebut gitu kan. Dan ini kewirausahaan ini memang baru sih Kak, baru tahun ini seperti itu kami bentuk gitu. Inovasi baru juga ya. Insya Allah bisa berkah lah gitu. Amin. Berarti emang ya Sobat Mahasiswa, jadi UKM penelitian itu bukan cuman kita meneliti untuk membuat suatu karya tulis, tapi kita juga langsung belajar terjun langsung ke masyarakat. Kita juga mulai belajar wirausaha gitu ya. Nah, yang pastinya buat relasi kita semakin banyak gitu ya Kak ya. Nah, dari divisi-divisi yang udah dijelasin gitu ya Kak, mungkin tadi itu udah dijelasin sedikit sih ya. Mungkin kalau lebih detailnya praktek-prakteknya itu seperti apa sih Kak? Kegiatan, mungkin spill kegiatan prokja-prokjanya gitu Kak. Apa aja tuh Kak? Kalau tadi sebenarnya udah di-spill ya, kalau yang riset dan penalaran itu kan Kak. Jadi kalau dari riset penalaran tuh dari diskusi ilmiah tuh ada lanjutannya sebenarnya Kak. Ada suatu prokja kami namanya Jambore PKM. Gitu. Itu. Kan dari diskusi ilmiah kita menghasilkan karya tulis. Karya tulis itu kan bisa diajukan ke perlombaan seperti itu, bisa dibikin poster, dan bisa dilanjutkan ke PKM. PKM adalah kita bikin proposal, dan kita misalnya lolos, kita punya gengsi yang besar loh. Oh kayak gitu iya, kan, benar-benar. gitu kan. Untuk mahasiswa tuh pasti gengsi yang besar sekali kalau PKM itu sampai lolos pendanaan gitu kan Kak. Jadi kita adain itu. Dan kebetulan kalau untuk tahun kemarin itu kami Jambore PKM-nya itu collaboration dengan Mapala Kak. Oh iya. Jadi mereka berkolaborasi, kayak kita tuh datang ke suatu tempat, kayak kita camping gitu Kak. Iya, Kita camping, terus kita di situ diskusi Kak. Ternyata dari anak Mapala yang kita hanya tahu mereka pecinta alam, ternyata kemah-kemah banyak aja. insight yang bisa kita dapat untuk kita bisa, oh ternyata ada nilai penelitiannya kayak gitu Kak. Gitu. Itu kalau untuk ini ya, tadi riset dan penularan ya kayak. Kalau untuk HLPM tadi sebenarnya ada lagi sih Kak, kayak spill kegiatannya tuh kayak untuk Kayak mana itu dia ke pengabdian juga atau gimana? pengabdian juga kayak gitu kan Kak. Terus kita juga datang ke instansi gitu Kak, kayak yang penelitian, ada namanya ada komunitas penelitian lah, ada namanya Kak, itu namanya BRIN. Itu BRIN itu kan. Nah itu kita mau datang ke sana tuh bisa
insya Allah kita mau apa ya kayak dapat insight yang lebih luas lagi gitu. gitu Kak, gitu sih. Itu untuk Oke. spirit kegiatan. Kegiatannya ternyata kegiatannya luas banget ya, bener-bener yang bareng UKM lain, terus ke instansi-instansi gitu ya. Nah, aku tuh yang pengen aku tahu juga nih Kak, ini kan UKM penelitian, terus tadi itu kita meneliti buat inovasi untuk dibuat karya tulis. Nah, itu sistemnya tuh seperti apa sih Kak penelitiannya itu, kayak misalnya anggotanya terus mereka bebas masing-masing buat karya atau gimana sih Kak sistem penelitiannya itu? Kalau untuk sistematika penelitian kami tuh gini Kak, kita dari awal memang mengedepankan untuk pembuatan karya tulis. Betul. Gimana caranya anggota kita ngerti terkait karya tulis. Jadi awalnya memang kita persilahkan dulu mereka punya ide sebanyak-banyaknya. Benar. Nanti dikonsultasikan kepada kita gitu kan Kak. Nah, dari gimana nilai penelitiannya itu kan penelitian itu bisa dari banyak tempat ya Kak ya. Iya, benar. Kita bisa dari studi literatur, kita bisa Terjun langsung, melanjutkan ya. penelitian yang sudah ada seperti itu Kak. Jadi kalau untuk prakteknya langsung memang tergantung individunya Kak, gitu. Dia tergantung dia mau lewat apa seperti itu. Tapi rata-rata memang kita lebih mengedepankan karya tulisnya itu sih Kak, gitu. Oke, berarti emang yang paling dasar tuh dipahami dulu ya teknik-tekniknya untuk karya tulis itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, tadi kan udah sempat di-mention nih, Kak Aryo juga mention kalau sebenarnya tertarik ke UKMP ini tentang prestasi-prestasinya. Boleh nggak sih Kak, apa aja sih prestasi yang udah diraih dari UKM penelitian ini? Gitu. Jadi untuk kalau tahun ini itu alhamdulillah kita dapat pendanaan P2MW Kak. Wow, keren banget ya. P2MW ada anggota kami yang mendapatkan itu satu sih Kak, tapi alhamdulillah itu. Alhamdulillah banget dong itu. Terus ada juga lolos pendanaan PKM pengabdian PKM juga. masyarakat Kak, Pisang Gaul namanya. Oh. Jadi itu di daerah Lampung Selatan Kak. Jadi banyak kan di sana pisang dan dimanfaatkan oleh teman-teman kita. Alhamdulillah proposalnya lolos. Gitu, Kak. Alhamdulillah. Terus untuk penghargaan selanjutnya ada penghargaan internasional. Kami alhamdulillah tahun ini sudah dapat 3 gitu. Apa itu Kak? Ada silver medal, ada 2, ada gold medal 1. Ya. Itu dalam kategori Itu apa? dalam kategori LKTI sih Kak. Oh LKTI gitu. gitu. Oh ya. Terkait kesehatan pangan apa ya? Oh gitu. Kesehatan pangan Oke. seperti itu. Udah sampai internasional ya, Iya, pantesan dong yang ditanya prestasinya tuh yang keren-keren, emang sih keren banget. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri tuh ada nggak sih, kalau misalnya kan kalau aku join di Hima di fakultasku tuh ada role model yang pengen aku tekunin gitu dari situ. Kalau dari kakak sekalian ada nggak sih role model yang buat kakak, oh mau kayak dia nih, tapi mungkin jalurnya kelewat UKM penelitian dulu gitu, ada nggak sih Kak? Kalau role model sebenarnya kalau di UKMP banyak banget. Oh banyak ya? Banyak banget karena keren-keren semua. Keren-keren. Kakaknya gitu kan, apalagi kalau udah kumpul itu kan cerita-cerita kayak dulu pernah lomba di sini, caranya gini, struggle kayak gini gitu kan, kayak melihatnya tuh ini orang-orang keren-keren banget sih kayak gitu kan, sampai duduk sampingnya aja kayak kok bisa sih duduk di sampingnya kayak gitu kan. Kalau sebenarnya kalau aku lebih, karena aku sekarang jadi ketua umum ya kayak mungkin aku lebih meneladani ada ketua umum sebelumnya angkatan 2019 namanya Kak Premgi Kak. Gitu. Jadi beliau menurut aku walaupun dia laki-laki hatinya tuh baik banget Kak. Orangnya gimana ya, kayak menurut aku kayak sabar banget gitu kan, kayak nggak pernah marah gitu kan, terus ngarahin adiknya banget gitu kan. Terus beliau juga kayak ngasih tahu tuh kalau di UKMP sabarnya diluasin. Intinya itu gitu kan, sabarnya diluasin. Di UKMP memang terlihatnya adem ayem gitu kan karena menghadapi kekeluargaan tadi ya Kak. Tapi sebenarnya banyak tantangan yang harus kamu hadapin kayak gitu kan. Gitu sih Kak. Oke, kalau Kak Aryo sendiri ada nggak sih Kak role modelnya gitu? Role modelnya maksudnya apa ya Kak? Kayak misalnya apa ya, yang kayak apa ya, contoh mungkin ya, yang bisa kayak kakak jadi boleh dibilang panutan mungkin boleh atau gimana? Kalau role model di UKM Penelitian sendiri kayak banyak sih, kayak soalnya senior-senior di UKM Penelitian itu kayak wah sampai auranya aja tuh kayak kerasa banget gitu, kayak jadi
aku pengen ikutin aja semua. Memang sih, atau nanti bisa menjadi role model untuk adik-adiknya ya, boleh banget tuh. Terus, nah selanjutnya nih, kalau dari UKM penelitian ini, gimana sih caranya UKMP ini bisa eksis sampai sekarang gitu? Ada nggak sih Kak, kayak unique sellingnya nih, yang bedain UKM penelitian supaya kayak terus diincar banyak orang gitu untuk diikuti gitu? Ya, jadi kalau di UKMP kita memang mengedepankan keluargaan tadi kan Kak. Terus kenapa bisa jaya sampai sekarang gitu kan? Karena memang kita pasti tahu semua UKM punya struggle-nya masing-masing gitu kan Kak. Nah, kita ademin dulu dalamnya gitu kan Kak. Dari dalam itu kita bisa ngasih inspirasi, terus kita baru bisa nginspirasi yang di luar kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi gak tau ya, menurut aku anak-anak UKMP yang memang anak-anak mahasiswa Unila yang mau masuk ke UKMP memang orang-orang yang mau mau bergerak, mau berkembang gitu kan. Apalagi kayak karya tulis itu kan sebenarnya kayak hal yang membosankan sebenarnya kan kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman UKMP yang sudah ada di dalam itu memang banyak memberikan inspirasi di luar Kak kayak gitu. Jadi orang-orang itu selalu memberikan image yang baik gitu kan. Jadi bisa berjaya sampai sekarang sih menurut aku kayak gitu sih gitu kan. Jadi ya karena penuh inovasi tadi ya, banyak inovasi jadi terus menjadi berjaya lah ya. Nah, terus aku sempat lihat nih di postingan Instagramnya UKMP itu akhir Juni kemarin tuh UKMP sempat kolaborasi sama KBM Smart Pollinella ya, buat ngadain beach clean up gitu. Itu kegiatannya kayak gimana itu Kak? Jadi kegiatan kami waktu kemarin itu kami bersih-bersih pantai Kak. Nah, terus kami ngadain games, terus lebih berkenalan lagi sama teman-teman KBM Pollinella gitu kan. Karena sebelumnya kami juga udah pernah kolaborasi gitu Kak sama KBM Pollinella. Terus dari situ kan kita harus berlanjut gitu kan Kak untuk kolaborasinya itu. Nah, kolaborasi yang kita buat itu bersih-bersih pantai. Mungkin kita tahu kayak ada Pandawara gitu Iya benar. Nah, itulah proyek yang kita ambil dan kita mau kayak kebersihan pantai itu penting loh kayak gitu. Karena kan kita tahu Lampung juga kan banyak pantainya gitu kan Kak. Jadi proyek itu lumayan keren sih menurut aku. Iya, benar-benar. Terus untuk games-gamesnya juga yang diadain tuh tentang lingkungan gitu Kak. Jadi kayak kita nge-branding kalau lingkungan itu penting untuk kita jaga gitu kan. Dah mulai dari kita-kita inilah gitu untuk ngejaga pantai, ngejaga lingkungan kayak gitu kan melalui pantai seperti itu. Oke, emang sih ya. Emang kemarin sempat viral tuh yang Pandawara itu ya. Tapi emang Sobat Mahasiswa perlu ketahui bukan cuma dari Pandawara aja, tapi banyak pemuda-pemudi Lampung tuh yang emang udah banyak pergerakannya untuk hal serupa ya tentang bersih-bersih pantai. Apalagi yang sempat di-mention Kamusya itu yang Lampung ini dianugerahi dengan pantai-pantai yang banyak gitu. Mungkin PR-nya itu masih banyak sampah-sampah kebersihannya gitu ya. Nah, kalau dari kolaborasi-kolaborasi yang udah dijalan tuh ada nggak sih Kak kesan-pesannya dengan kolaborasi dengan pihak luar gitu? Ya, pesan-pesannya untuk Oke. Boleh. Pesan-kesannya kita selama kolaborasi dengan mereka tuh sebenarnya semuanya baik Kak. Ya. Alhamdulillahnya mungkin memang kita ketika memang sudah bergabung dalam suatu organisasi kita memang mengedepankan gimana caranya kita bisa kerjasama dengan orang lain benar-benar Kak. Nah kalau untuk selama ini alhamdulillah mereka memberikan insight yang baik untuk kita dan kita juga memberikan insight yang baik untuk mereka gitu kan Kak. Dan dari situ jadi buat kita gimana ya punya banyak pengalaman baru sih Kak. Iya, dari orang-orang baru gitu ya. Orang baru itu jadi punya pengalaman baru. Terus cerita tentang kalau di Unila tuh seperti ini loh. Gitu. Kayak kita studi banding gitu ya, kita gitu komen. Kan. Terus kalau di Pollinella tuh seperti ini loh gitu kan. Terus kita juga bisa apa yang mereka buat di sana
oh mungkin bisa kita terapkan di Benar, sini benar, seperti benar. itu, dan mereka juga seperti itu gitu Kak. Mungkin pesan-pesannya gitu sih. Berarti saling menginspirasi Iya, saling lah ya, benar-benar. Nah, itu tuh sobat mahasiswa. Jadi yang bisa didapatkan di UKM penelitian ini bukan cuma tentang kemampuan menulis karya tulis aja, tapi juga relasi-relasi, cara bekerja sama dengan pihak-pihak luar ya Kak ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang tertarik nih Kak buat gabung UKMP ini tuh kira-kira ada opreknya gitu nggak sih Kak? Nah, alhamdulillahnya kan kita sebentar lagi PKKMB ya Kak, Iya. Unila ya. Jadi kita memang buka oprek itu ketika PKKMB gitu Kak. Benar-benar. Kemungkinan akan kita upload itu besok Kak. Oh, Pokoknya besok selama banget. Agustus, selama 1 bulan itu kita bakal buka oprek gitu Kak. Dan itu ada 2 gelombang yang memang perbedaannya cuma di harga sih Kak, Oke. sebenarnya. Oh, gitu. Kita kan pasti narik harga gitu-gitu kan Kak. Dan itu jangan lupa untuk daftar UKMP gitu kan. Karena Benar. jujur ya, gak tahu kenapa kalau lagi nggak oprek itu banyak banget yang nanya. Oh gitu. Iya, banyak banget yang nanya, sampai DM tuh bisa penuh gitu kadang kan. Tapi giliran lagi oprek kayak ngilang gitu. Nah, jadi dari sekarang mungkin bisa di notes ya. Selama Agustus ini kita akan buka oprek. Oke, jangan lupa di notes buat teman-teman semua. Agustus 2023 kita bakal oprek UKM penelitian Unila. Nah, kita udah kenalan sama UKM penelitiannya, udah kenalan-kenalan dengan kegiatan-kegiatannya. Nah, terus aku sempat riset nih ya, bakal ada kegiatan Pekan Ilmiah Nasional nih Kak. Boleh jelasin sedikit nggak sih soal kegiatan ini seperti apa? Mungkin biar aku yang jelasin. Oke, ya. boleh silakan. Kalau PIN atau Pekan Ilmiah Nasional itu kayak kegiatan tahunan dari UKM penelitian itu sendiri Kak. Yang dimana agenda utamanya itu ada lomba dan webinar. Gitu. Berarti emang lomba-lomba gitu ya Kak ya. Kalau boleh tahu lombanya ada apa aja itu Kak? Kalau untuk tahun ini ada 3 cabang lomba, yaitu lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba desain poster. Oke, nah kalau itu pesertanya tuh boleh dari mana aja tuh Kak? Kalau untuk esai bisa dari mahasiswa dari seluruh Indonesia bisa daftar. Kalau untuk lomba karya tulis ilmiah dari tingkat SMA, SMK atau sederajat dari seluruh Indonesia juga boleh daftar. Dan untuk desain poster diperbolehkan untuk mahasiswa dan SMK dan SMA itu. Jadi buat teman-teman yang daftar, yang tertarik nih, yang pengen ikut Pekan Ilmiah Nasional, bisa cek informasi lebih lanjut di Instagram kami, yaitu di pin_unila. Oke, udah di-spill duluan ya, belum aku tanya udah di-spill nih, ada Instagramnya pin_unila ya. Nah, untuk pendaftaran itu dari dalam jangka waktu kapan aja nih Kak? Kalau pendaftarannya udah dari bulan lalu ya Kak, udah iya. mulai daftar dan sampai Agustus ini Kak. Gitu, oke. Nah, kalau rangkaian kegiatannya kira-kira itu gimana aja Kak kegiatan dari Pekan Ilmiah Nasional itu? Jadi di acara puncaknya nanti di September tanggal 16 sampai 17 September tuh ada yang pertama ya pastinya ada presentasi buat peserta lomba untuk lomba lomba esai dan lomba karya tulis ilmiah. Itu ada presentasi finalis dan di tanggal 17-nya itu ada acara webinar. Oke, berarti cukup panjang juga Kak ya dari pendaftaran Juni ke September ya berarti. Oke. Nah, selama persiapan itu ada hambatan-hambatan yang berarti gitu nggak sih Kak? Kalau untuk hambatan sih pasti ada ya Kak. Iya, betul. Pasti ada. Dan yang paling dirasa itu yang pastinya itu bagaimana cara kita buat narik peserta itu untuk daftar di lomba. Benar-benar. Dan untuk gimana cara kita ngatasinnya itu yang pertama mungkin minta tolong ke panitia atau anggota UKMP buat share ke teman-teman mereka gitu, siapa tahu mereka tertarik. Dan untuk yang kedua itu mungkin kita menggunakan jasa dari media partner. Kan ada sih Kak akun Instagram gitu Kak yang nyediain info-info lomba gitu. Betul. Jadi kita kayak kerjasama lah sama mereka. Kemudian kita ada surat undangan delegasi juga. Kita ngirim undangan ke UKM-UKM yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, dan kita juga nyebar undangan untuk sekolah-sekolah SMA gitu Kak. Oke. Nah, aku tadi sempat lupa mention kalau dari ini kan udah ke berapa tadi Kak? PIN ke berapa ya? Ke-8. Ke-8. Nah, kalau boleh tahu nih tujuan utama dilaksanakannya PIN ini apa sih Kak? Mungkin itu Kak Musyarifah bisa tolong dijawab. Oke, boleh. Jadi untuk tujuan kita ngadain PIN itu memang
PIN itu kan singkatan dari Pekan Ilmiah Nasional. Nasional. Ya. Jadi memang sudah diadakan dari dulu dan sekarang udah sampai ke 8 gitu 8, kan, Kak. keren banget sih. Dan itu memang sengaja dibuat untuk menjadi event tahunan yang dimana di situ juga untuk nge-branding UKM kita gitu. Karena kan kita memang bergerak di karya tulis, apa salahnya kita membuat event yang memang membranding karya tulis juga Benar. gitu kan Kak. Jadi kita memberikan Wadah. untuk mahasiswa untuk bisa berprestasi gitu kan Kak, untuk bisa memberikan Inovasinya itu untuk dibuat karya tulis tersebut gitu kan Kak. Jadi dari acara ini kita berharap banyak mahasiswa yang akan berprestasi gitu kan Kak. Gitu sih. Oke, keren banget sih ya. Terus kalau mungkin aku balik lagi ke Aryo, kalau di PIN ke-8 ini ada nggak sih hal yang ngebedain dari PIN-PIN sebelumnya? Kalau untuk perbedaan pasti ada. Kalau untuk PIN tahun ini ada 3 cabang lomba tadi, yaitu esai, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba desain poster. Dan nah itu bedanya sama tahun yang kemarin. Kalau yang tahun kemarin itu cuma ada lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa dan siswa. Itu sih bedanya. Oke, ya berarti emang dari awal guide-nya juga selain mahasiswa ke siswa-siswa SMA SMK juga ya. Keren banget sih. Nah, selain Pekan Ilmiah Nasional ini kira-kira ada kegiatan apa lagi nih Kak yang bakal dilaksanain? Tadi kan udah di-spill juga tadi ya Kak. Oh iya, benar-benar. Kegiatan kita yang dekat. Terus tadi ada webinar juga, jangan lupa join teman-teman ya. Terus ada satu lagi sih Kak, kita dari Infocom tadi pelatihan desain grafis dalam waktu dekat ini Kak gitu. Dan itu kita buka secara umum Kak. Umum. Secara online sih. Karena kan kalau desain grafis tuh pasti kita harus nampilin di layar gitu kan. Benar. Sedangkan kalau online lebih praktis dan bisa lebih banyak orang ikut seperti itu. Oke. Nah, boleh banget tuh teman-teman semua. Jadi kan kita udah dibuka umum nih ya. Ada ilmu-ilmu yang bakal di-share juga buat kita tentang desain grafis ya. Nah, gimana nih teman-teman sobat mahasiswa, udah lebih kenal lah ya kita dengan UKM penelitian ini ya. Terus buat teman-teman yang tertarik nih, selain nanti bakal ada oprek, terus bisa ikut lomba Pekan Ilmiah Nasional atau bisa ikut webinar tadi Kak ya, webinar tadi. Kira-kira kalau mau lihat-lihat lebih lanjut tentang UKMP ini, lihatnya kemana sih Kak? Ada nggak sih sosial media yang bisa dipantengin nih? Ada. Untuk website kita itu ada ukmpenelitian.co.id. Itu isinya adalah karya-karya tulis yang sudah dibuat alumni kita, dibuat teman-teman anggota gitu kan. Itu untuk inspirasi teman-teman kalau mau buat karya tulis seperti itu. Kemudian kami juga ada Instagram UKM Penelitian Unila. Kemudian ada YouTube juga UKM Penelitian Unila juga tulisannya. Terus untuk TikTok juga ada UKMP Unila gitu. Oke, jadi jangan lupa di-follow, di-subscribe, semuanya dipantengin lah ya. Nah, kita udah ngobrol banyak nih bareng Kak Musya dan Kak Aryo nih ya. Kira-kira yang terakhir nih, ada nggak sih harapan Kak ke depannya untuk UKMP, terutama untuk UKMP-nya sendiri? Jadi harapan aku untuk UKMP ke depan, semoga teman-teman yang mau berjuang di UKMP, ayo kita sama-sama menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kapan lagi kita punya wadah yang di situ ada kakak-kakak yang bisa ngebimbing kita untuk membuat prestasi gitu kan. Sedangkan kalau kita nggak ngambil itu tuh sayang banget gitu loh gitu. Selain kita bisa buat karya tulis, kita bisa teamwork juga di dalam situ gitu kan. Kita bisa implementasikan karya tulis tersebut di masyarakat seperti itu. Dan di dalam situ intinya ada orang-orang yang hebat yang bisa kita hubungi gitu kan. Jadi kayak insight-nya lebih besar seperti itu. Oke, itu dia teman-teman semua. Jadi tadi udah dijabarin kalau misalnya mau gimana kelebihan-kelebihan UKMP, prestasinya, dan gimana sih mau join-joinnya ya Kak ya. Aku makasih banyak buat Kak Musya dan Kak Aryo atas kesempatannya berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan berbagi
pengalaman semua buat kita semua di sini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Musya dan juga Kak Aryo bermanfaat buat kita semua. Nah, sebelum kita tutup nih, kayaknya nih dari UKM penelitian ada apa nih namanya, jargonnya nih ya. Mungkin boleh dipimpin oleh Kak Musya, silakan. Jadi kalau aku bilang salam peneliti muda, nanti dibalas salam peneliti muda lagi. Oke, siap. Salam peneliti muda, Salam peneliti muda. salam peneliti muda, Salam peneliti muda. salam peneliti muda. Salam peneliti muda. Yeay. Nah, teman-teman semua, itu tadi perbincangan kita dengan bersama Kak Musyarofah Rahmah Urba dan Kak Muhammad Aryo Widandi dari tim UKM Penelitian Unila yang udah menjelaskan nih berbagai hal tentang perkenalan ke UKM Penelitian Unila, prestasi-prestasinya, kegiatan-kegiatan besar yang akan dilaksanakan, dan juga hal-hal menarik lainnya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk mendapat pengalaman dan juga insight bagi semua yang mendengarkan. Aku Bintang Aulia selaku pembawa acara pada Bincang-Bincang Mahasiswa kali ini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang-Bincang Mahasiswa episode berikutnya.